فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua sifat-sifat kesempurnaannya, dan kita pun memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan-kenikmatan yang senantiasa tercurah tidak henti-hentinya kepada kita siang dan malam, bahkan dalam setiap desahan nafas kita tidak luput dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan. Oleh karena itulah wajib atas kita untuk senantiasa saling mengingatkan, sebagaimana dulu para anbiya war rasul, mereka mengingatkan kaumnya untuk ingat terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah sebab untuk seorang mendapatkan keberuntungan. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingatlah oleh kalian nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kalian beruntung. Keberuntungan tersebut, ikhwani fillah, yang sangat jelas adalah dengan tetapnya nikmat dan didapatkannya tambahan atas nikmat yang telah ada. Sebagaimana ini janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang bersyukur atas setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. La in syakartum la azidannakum. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian bersyukur maka mesti betul-betul akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Allah Subhanahu wa taala akhwani fillah telah memberikan penguatan dalam kalimat tersebut, bahwasanya betul-betul Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat. Bukan hanya dengan satu penguatan, tapi dengan beberapa penguatan. La azidannakum, adanya lamut taukid yang memberi penegasan bahwasanya betul-betul Allah Subhanahu wa taala akan menambah.
Kemudian dengan nun taukid, nun yang memiliki makna penguatan dalam bahasa Arab, dan itu pun bukan hanya sekedar nun taukid satu, akan tapi dua nun taukid yang diistilahkan dengan nun taukid as-saqilah, la azidannakum, betul-betul aku akan tambahkan nikmatku atas kalian. Sehingga janji tambahan nikmat ikhwani fillah itu pasti. Oleh karena itulah dikatakan oleh sebagian mufassirin bahwasanya tambahan dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan diberikan bagi setiap orang yang bersyukur. Oleh karena itulah siapa saja mendapatkan nikmat, kemudian dia melihat pada dirinya kok tidak ada tambahan, maka dia harus memperhatikan kesyukurannya. Harus memperhatikan kesyukuran. Ada yang cacat pada kesyukuran kita, ada yang kurang pada kesyukuran kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan tambahan. La in syakartum la azidannakum. Sehingga kapan saja syukur itu terwujud, mesti akan didapati tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan yang namanya tambahan ikhwani fillah melazimkan bahwasanya nikmat yang awal itu tetap. Karena tidak dia katakan bertambah kalau yang awal itu hilang. Naam, seorang tidak dikatakan bertambah kecuali apa? Yang awal itu tetap, kemudian sesuatu baru dia dapatkan, itulah namanya bertambah. Naam. Oleh karena itulah akhwani fillah, kesyukuran itu merupakan perkara yang harus untuk seorang mendapatkan keberuntungan, baik itu keberuntungan dengan tetapnya nikmat ataupun keberuntungan dengan tambahan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Demikian pula keberuntungan dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang paling agungnya. Yang paling agungnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian kufur pada Allah Subhanahu wa taala, jangan kira kekufuran kalian itu akan bermandarat bagi Allah. Makanya Allah katakan fa innallaha ghaniyyun 'ankum, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh pada kalian karena Allah adalah zat yang maha kaya. Seandainya semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kufur, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak ridha hamba-hambanya kufur. Dan sebaliknya, wa in tashkuru yardahu lakum, dan apabila kalian bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada kalian. Sehingga siapa saja mengharapkan keridhaan Allah, maka perhatikan perkara kesyukuran. Perhatikan perkara kesyukuran. Naam, atas setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Terkhusus nikmat-nikmat yang besar, ikhwan. Karena kalau untuk kita mengingat semua nikmat, kita tidak akan mampu. Tapi untuk menghitung-hitung, untuk mengingat-ingat nikmat-nikmat yang besar, itu keharusan. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan ketidakmampuan kita untuk menghitung semuanya. Nah, sebagian bisa, tapi kalau semuanya tidak akan mampu. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitung semuanya. Semuanya tidak akan mampu. Nah, karena begitu banyaknya. Tapi di sana ada nikmat-nikmat yang harus senantiasa kita ingat. Karena besarnya. Karena pentingnya untuk dijaga, dan karena kelalaian terhadap nikmat tersebut akan
memperlemah semangat kita dalam mengupayakan dalam bersyukur, yaitu tidak lain nikmat yang berkaitan dengan din kita, ikhwan. Nikmat yang berkaitan dengan agama kita. Itulah nikmat yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dengan istilah nikmatun mutlaqah, yaitu nikmat yang didapat seorang hamba di dunia dan asarnya akan dia dapat di akhiratnya kelak, sehingga berlanjut. Itulah nikmatud din, nikmatul Islam, nikmatus sunnah, nikmat ibadah, nikmat talabil ilm, nikmatul ukhuwah, dan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang berkaitan dengan agama kita, akhwani fillah. Ini nikmat-nikmat yang agung yang wajib atas kita semua untuk senantiasa menjaganya. Karena nikmat kalau enggak dijaga, rentan kita melalaikannya, sehingga tidak bersyukur atas kenikmatan tersebut. Dan juga di antara nikmat besar yang banyak manusia lalai, akhwani fillah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam sabda beliau, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afa fi jasadih, wa 'indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu ad-dunya." Dalam sebagian riwayat bihadzafiriha. Siapa saja yang di pagi harinya di antara kalian itu dalam keadaan aman, fi sirbih, yaitu dalam keluarganya, dalam masyarakatnya, dalam lingkungannya, dia merasakan keamanan. Disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ini 3 nikmat yang banyak manusia remehkan. Dan walhamdulillah kalau kita perhatikan nanti pada 3 nikmat ini, akhwan, semuanya ada pada kita. Dia masuk di pagi hari, bangun tidur dalam keadaan aman. Tidak ada kekhawatiran adanya serangan, adanya orang yang mengganggu. Dan keamanan nikmat yang besar. Rasa aman, rasa tenang dan tentram kita di tengah keluarga kita, di rumah kita, di lingkungan kita, keluar bahkan dari rumah, dari desa, dari kota kita ke tempat lain dalam keadaan aman. Ini nikmat besar yang banyak manusia lalai. Baru akan sadar bahwasanya nikmat keamanan adalah suatu nikmat yang sangat dibutuhkan oleh kita, sehingga kita bisa beribadah, bisa belajar dan yang lainnya ketika Allah Subhanahu wa taala cabut. Oleh karena itulah wajib untuk kita mengingat nikmat ini untuk betul-betul kita jaga dan kita syukuri. Demikian pula mensyukuri mereka-mereka menjadi sebab terwujudnya nikmat tersebut. Ya, di antara yang menjadi sebab besar, ikhwan, adalah pemerintah yang kuat. Maka ini termasuk di antara hal yang sepantasnya kita mensyukuri pemerintah kita atas keamanan yang diupayakan oleh mereka. Allah Subhanahu wa taala ingatkan tentang nikmatul aman, kenikmatan keamanan pada suatu negeri, disebutkan pertama kali sebelum kenikmatan makanan, rizki-rizki yang lain. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un." Allah Subhanahu wa taala berikan permisalan sebagai contoh agar kita mengambil ibrah. Suatu negeri yang dulunya aminah mutmainnah. Disebutkan pertama kali kondisi negeri tersebut kondisi aminah, kondisi yang aman, tentram,
Karena keamanan dan ketentraman ikhwan itu dibutuhkan sebelum apa? Sebelum makan dan minum dan yang lainnya. Antum walaupun punya makanan satu, mobil, tapi kalau tidak aman bisa makan bagaimana? Ya kan? Tapi ketika terwujud keamanan, seorang bisa mencari berikutnya, apakah itu makanan atau yang lain. Aminah mutmainnah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan nikmatul aman dan nikmat ketenangan, ketenteraman, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, datang ke negeri tersebut rezekinya dari semua arah, dari setiap tempat datang ke negeri tersebut rezeki. Pasokan makanan, demikian pula perdagangan lancar. Tapi sayang, penduduk negeri tersebut malah fakafarat bi'an'umillah, kufur dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, tidak mewujudkan kesyukuran. Maka fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. Allah ungkapkan dengan libas. Kenapa? Karena yang namanya pakaian itu nempel di tubuh kita. Pakaian itu nempel di tubuh kita, sehingga seakan-akan betul-betul apa? Ketakutan dan kelaparan itu menempel kepada penduduk negeri tersebut, tidak akan lepas. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un, disebabkan apa-apa yang mereka perbuat. Jadi nikmat keamanan wajib kita syukuri. Sebagaimana nikmat-nikmat yang lain, cuman di negeri-negeri yang tenang. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan ketentraman, ketenangan, keamanan di negeri kita, kawan. Banyak manusia yang lalai untuk mensyukurinya, bahkan mereka tidak berpikir untuk apa? Berterima kasih kepada pemerintah yang mengupayakannya. Perhatikan keadaan negeri-negeri yang lain yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan tercabutnya rasa aman. Naam, ibadah tidak tenang. Demikian pula tidur tidak tenang. Makan dan minum dan yang lainnya dari kegiatan-kegiatan senantiasa ada rasa kekhawatiran. Kalau mungkin kita berupaya untuk berpikir dan mengupayakan untuk bisa merasakan apa-apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita seperti di Gaza, di Gaza, Palestina, maka sungguh akhwani fillah, tercabutnya keamanan pada saudara-saudara kita di sana ujian yang besar. Naam. Sehingga wajib untuk kita mensyukuri rasa aman ini, dan di sisi yang lain juga butuh ada empati dari kita. Sebagaimana juga seruan dari para ulama kita, agar jangan sampai lalai untuk kita juga mengupayakan nasr, mengupayakan nusrah untuk mereka, mengupayakan untuk menolong mereka. Kenapa? Karena itu adalah perkara yang wajib sebagaimana ditegaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dan yang lainnya. Fa in istansarukum fid dini fa alaikumun nasr. Jika mereka meminta pertolongan kepada kalian karena landasan agama, maka wajib atas kalian untuk memberikan pertolongan sesuai dengan kemampuan. Dan tatkala kita tidak mampu untuk terjun dengan badan kita, tidak pula mampu untuk menyokong perjuangan dan memberikan bantuan dengan harta maupun makanan, maka di sana ada pintu untuk membantu mereka dengan doa. Karena doa, ikhwan, merupakan salah satu bagian dari jihad, bagian dari peperangan yang tidak boleh dilupakan.
Ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya sebagaimana jihad itu tegak dengan senjata, tegak dengan kekuatan fisik, maka di sana juga ada jihad dengan doa. Maka sisi ini akhwan yang hendaknya kita berupaya mengambil bagian. Mengambil bagian. Jangan sampai kita dalam keadaan tenang, nyaman, tidur, nyenyak, lupa untuk memikirkan ada bagian dari tubuh kita yang sedang betul-betul merasakan sakit. Karena mukmin yang satu dengan mukmin yang lain ibarat satu tubuh. Ada bagian tubuh kita yang betul-betul merasakan sakit, kok kemudian diri kita yang lainnya tenang, maka ini bukan sifat seorang mukmin yang sempurna imannya. Sepantasnya untuk kita menyisihkan waktu, bahkan betul-betul mengupayakan. Di waktu-waktu yang mustajabah untuk mendoakan. Doakan saudara-saudara kita mendapatkan jalan keluar. Dan agar siapapun yang membuat makar atas kaum muslimin, orang Yahudi, Nasara maupun yang lainnya yang mereka bahu-membahu untuk menghinakan kaum muslimin, menimpakan mara bahaya kepada kaum muslimin, agar Allah Subhanahu wa taala segera hancurkan mereka. Ini nikmat pertama, nikmatul aman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afa fi jasadih. Dia dalam keadaan diberi kesehatan pada jasadnya. Sehat. Tidak ada sakit. Dia bisa berjalan dengan tegap, berjalan kemana saja yang dia inginkan, mampu berdiri tanpa kesulitan, mengucapkan apa-apa yang dia inginkan terucap. Mu'afa fi jasadi. Yang nikmat kesehatan ini banyak sekali kita lalai, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak manusia terlenakan padanya sehingga tidak bisa mengambil keutamaan yang banyak dengan kedua nikmat tersebut, yaitu kesehatan dan waktu luang. Maka kalau kita masuk pagi hari dalam keadaan sehat, segar, nikmat. Kemudian wa indahu qutu yaumi. Di sisinya pada hari tersebut ada makanan pokok untuk hari itu saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan wa indahu qutu usbu'i au qutu syahri au qutu sanati, tidak. Nabi tidak menyebutkan dia punya makanan pokok untuk jangka waktu sepekan atau jangka waktu sebulan atau jangka waktu setahun. Yang sebagian kita ikhwan di rumahnya sudah ada gambaran jangka waktu setahun, seandainya dia tidak kerja pun setahun masih cukup apa yang dia miliki. Nabi SAW sebutkan yang penting pada hari itu dia punya makanan pokok untuk hari itu. Yang manusia kalau seandainya sehari sekedar punya makanan untuk hari itu, sudah apa? Menganggap dirinya tidak punya apa-apa. Aku tidak punya apa-apa. Padahal punya makanan pokok sehari sampai malam masih bisa. Kata Rasulullah SAW, orang yang seperti ini aman, sehat, punya makanan untuk malam nanti sampai malam, hari ini sampai malam. Kata Rasulullah SAW, faka'annama hizat lahud dunia, seakan-akan dia sudah memiliki dunia secara keseluruhan. Nah, dan nikmat ini ada ikhwan pada kita. Nikmat ini ada pada kita. Sehingga wajib atas kita untuk memperkuat syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang
Nah, sudah diberi nikmat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ibaratkan seperti ini. Nah, dia sudah memiliki dunia. Dia masih apa? Masih gersula. Masih merasa tidak cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Merasa bahwasanya dia tidak diberi apa-apa. Merasa bahwasanya Allah tidak memberikan rezeki kepadanya. Padahal dia sudah diberi rezeki yang luar biasa. Aman, sehat, punya makanan pokok pada hari itu. Nah, sehingga dari sini jelaslah memang keadaan kebanyakan manusia, mereka zalumun kafar, zalim dan sangat banyak kekufurannya. Kenapa? Karena nikmat yang sudah dikatakan oleh Nabi seperti memiliki dunia secara keseluruhan saja sudah diremehkan luar biasa. Orang terkadang punya sesuatu untuk sepekan, itu saja masih tidak bersyukur. Punya simpanan untuk sebulan makanan pokok, masih merasa kurang terus. Nah, sehingga wajib untuk kita saling mengingatkan tentang perkara kesyukuran atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan juga akhwani fillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali untuk bermajlis, saling mudzakarah, saling bertemu untuk merekatkan ukhuwah. Karena di antara fadilah majalisul ilm, selain untuk dia mencari ilmu, untuk meningkatkan keimanan, juga untuk dia mempererat persaudaraan antara satu dengan yang lainnya. Karena sungguh nikmat ini ya kawan, nikmat persaudaraan merupakan nikmat di antara nikmat yang secara tegas Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai nikmat. Disebut sebagai nikmat agar betul-betul kita sadar namanya persaudaraan itu nikmat. Dan itu karunia dari Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan para sahabat untuk mengingat nikmat ini. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatkah oleh kalian nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian? Apa yang Allah maksudkan dengan nikmat ini? Diterangkan pada kelanjutan ayat. Idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Tatkala dulunya kalian itu bermusuhan. Kita tahu dalam sejarah bagaimana kaum Aus dan Khazraj senantiasa berperang setiap tahunnya. Tidak pernah akur. Kemudian dengan sebab Nabi SAW dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan berupa ta'liful qulub fa'alafa baina qulubikum. Dulunya bermusuhan, kemudian Allah ikat hati-hati mereka sehingga kalian menjadi bersaudara. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga kalian dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala menjadi bersaudara. Para sahabat diingatkan tentang nikmat persaudaraan ikhwan. Karena memang persatuan hati tidak akan mungkin kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberi. Sebanyak apapun kita mengorbankan harta untuk bisa mengambil hati manusia, kawan, tidak akan bisa kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya. Nah, Allah ingatkan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman-Nya wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati-hati mereka. Dan kamu wahai Muhammad, seandainya engkau menginfakkan semua yang ada di muka bumi, tidak akan mungkin engkau untuk menyatukan hati-hati mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sematalah yang
mempersatukan hati-hati mereka. Maka bersatunya hati kita, terikatnya hati kita ikhwani fillah dalam persaudaraan ini merupakan nikmat yang agung yang wajib untuk kita menjaganya. Naam, wajib untuk kita menjaganya. Sehingga kaum muslimin disyaratkan untuk salat berjamaah. Kaum muslimin disyaratkan untuk menghadiri Jum'ah, untuk mereka saling bertemu, mempererat ukhuwah dan juga dalam majalisul ilmi. Nah, barakallahu fiikum. Dan pada pertemuan malam hari ini kita ambil poin dari Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala ikhwani fillah, yaitu pada perkataan beliau, qala rahimahullahu taala wa'lam anna al-hawama was-siba'a wad-dawaba kullaha nahwa adh-dharri wadh-dhubabi wan-naml kulluha ma'murah. Ketahuilah bahwasanya hewan-hewan, demikian pula hewan-hewan buas, hawam, hewan-hewan kecil yang memiliki bisa, serangga-serangga, demikian pula as-siba, hewan-hewan buas, maupun ad-dawab, keseluruhan hewan-hewan yang melata, semuanya semisal semut, lalat, itu semuanya ma'murah. Semuanya adalah makhluk-makhluk yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk yang berada di bawah cakupan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya'maluna syai'an la ya'maluna syai'an illa biidznillah tabaraka wa taala. Mereka-mereka ini semua tidak melakukan sesuatu apapun kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada poin kalimat ini Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala ingin menegaskan ikhwani fillah bahwasanya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhannya, bahkan makhluk-makhluk yang bukan mukallaf, yang tidak terkena pembebanan, tidak terkena yang namanya masalah dosa maupun pahala, seperti hewan-hewan buas, hewan-hewan melata, mereka ini juga makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang di bawah pengaturan Allah. Tidak akan berbuat apapun kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Harimau tidak akan mampu untuk menerkam mangsanya kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan. Sebagaimana pula nyamuk tidak akan bisa menggigit kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dari sini beliau ingin menyampaikan kepada kita tentang salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah, yaitu prinsip keimanan terhadap takdir. Yang ditegaskan pada kalimat setelahnya, qala wal imanu bi anna Allah tabaraka wa ta'ala qad alima ma kana min awwalid dahri wa ma lam yakun bima huwa kain, ahsahu wa addahu adda, wa man qala innahu la ya'lamu ma kana wa ma huwa kain faqad kafara billahil azim. Pada kalimat ini beliau mengatakan, dan di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah adalah beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui semua perkara yang terjadi dari semenjak awalnya. Semenjak azali Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi dan yang sedang terjadi, demikian pula yang tidak terjadi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang tidak terjadi, seandainya terjadi bagaimana, Allah telah mengilmuinya. Semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui secara detail, ahsahu wa addahu adda.
mendetail satu persatunya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui dari apa-apa yang terjadi di jagat raya ini, akhwani fillah. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, siapa saja yang meyakini dan mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa-apa yang terjadi. Naam, hal-hal yang telah terjadi dulu Allah tidak tahu. Dan apa yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi Allah tidak tahu menurutnya, maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung. Naam. Nah, berkaitan dengan poin pembahasan ini, akhwan, ada beberapa permasalahan yang bisa kita perinci di sini. Yang pertama berkaitan dengan masalah iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan rukun dari rukun-rukun iman yang keberapa inda sighar? Siapa ini namanya? Fatih. Nah, taib. Rukun iman yang keberapa? Iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Abbas. Kelima. Baik. Yang lainnya siapa? Ibrahim. Keenam. Ada yang lainnya, terjadi khilaf di antara fuqaha ini. Baik, belakangnya siapa namanya? Yusuf. Yunus. Baik. Nah, kita kembalikan ketika khilaf kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika ditanya tentang iman, beliau menjawab bagaimana? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, iman itu kau beriman pada Allah, pada malaikat, pada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, kemudian kepada takdir yang baik maupun yang buruknya. Berarti yang keberapa? Keenam. Nah, termasuk rukun iman yang keenam yang menjadi pokok dan pilar utama, akhwan, dalam masalah keimanan. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan tidak akan mampu seorang mencapai hakikat iman sampai betul-betul beriman tentang perkara takdir secara benar. Sebagaimana Nabi SAW tegaskan dalam hadits yang dimasukkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala dalam As-Sahihul Musnad. Nah, likulli syai'in haqiqah. Wa innal 'abda la yablughu haqiqatal iman hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Semua perkara itu ada hakikatnya yang menjadi inti perkara tersebut. Dan sungguh seorang hamba tidak akan mampu mencapai hakikat keimanan yang dituntut, yang diwajibkan, sampai betul-betul dia mengetahui bahwasanya apa saja yang akan menimpanya tidak akan mungkin luput, dan yang luput darinya tidak akan mungkin menimpanya. Dan itulah iman terhadap takdir. Karena seorang beriman kepada takdir, di antara hal yang terkandung di dalamnya, ikhwan, harus meyakini bahwasanya apa yang telah ditetapkan untuk aku dapat tidak akan mungkin meleset. Yang telah ditetapkan oleh Allah kepada hamba bahwasanya dia akan mendapatkannya walaupun dia berlari untuk menghindar, tidak akan mungkin meleset. Dan sebaliknya, apa saja yang tidak menimpa hamba kemudian dia berupaya untuk mendapatkannya, tidak akan mungkin dia dapat. Seorang hari ini ditetapkan untuk mendapatkan rizki
50.000. Walaupun dia kerja dari pagi sampai malam, sampai tulangnya dibanting-banting, itu tidak akan dia dapat kecuali 50.000. Nah, sebagaimana pula seorang yang sakit mengupayakan untuk bisa sembuh, untuk bisa sehat kembali, tapi Allah tetapkan untuk dia meninggal, tidak akan mungkin dia bisa sembuh. Dan ini inti dari keimanan terhadap takdir. Harus betul-betul mengimani bahwasanya apa saja yang akan menimpanya tidak akan mungkin meleset, dan apa saja yang meleset tidak akan mungkin menimpa dirinya. Nah, ini poin pertama tentang masalah iman terhadap takdir, yang menjadi inti dalam keimanan tersebut adalah perkara tadi. Kemudian yang kedua, akhwan, keimanan terhadap takdir harus terwujud padanya 4 maratib, 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama harus mengimani tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala yang melingkupi segala sesuatu. Harus yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang belum terjadi, dan bahkan yang tidak terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana? Allah Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang penduduk neraka yang mereka meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikeluarkan dari neraka, kemudian dikembalikan ke dunia untuk bisa memperbaiki amalan. Minta kepada Allah tawar-menawar, menjanjikan kalau dikembalikan ke dunia mereka akan beramal saleh. Akan tapi ini sesuatu yang mungkin tidak. Kembalinya orang-orang kafir ke dunia, sesuatu yang ditetapkan Allah, tidak mungkin, tidak akan dikembalikan. Tapi Allah tahu seandainya itu terjadi, seandainya mereka dikembalikan ke dunia, Allah tahu mereka tidak akan memenuhi janjinya. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-An'am, seandainya mereka toh dikembalikan ke dunia, maka mereka akan kembali kepada perkara yang dulu mereka dilarang. Yang syirik akan kembali syirik, yang bermaksiat akan kembali ke maksiat. Ini dalil bahwasanya perkara-perkara yang tidak terjadi, seandainya terjadi Allah pun tahu. Nah, dan tentang perkara keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengilmui segala sesuatu, akhwan, semenjak azali, ini merupakan perkara yang siapa saja menolaknya maka dihukumi kafir. Maka ditegaskan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah taala di sini dalam masalah takdir 1 poin ini, yaitu tentang ilmu. Karena kaum kalau sudah mengingkari tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, akhwan, maka tingkatan-tingkatan takdir berikutnya mesti mereka akan selisih. Nah, dan inilah keyakinan yang dulu dianut oleh Qadariyah yang awal, yang muncul di akhir-akhir masa sahabat, yang awal-awal dicetuskan oleh seorang yang ada di Basrah yang bernama Ma'bad Al-Juhani. Ketika itu masih hidup para sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa taala berikan umur panjang, seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Dan disampaikan tentang hal tersebut kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kisahnya disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di hadis pertama dalam Kitabul Iman, tentang adanya kaum yang mereka mengingkari tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala dan menganggap annal amra unuf, bahwasanya perkara itu unuf. Maksudnya apa? Perkara itu muncul tiba-tiba, bahasa Jawanya ujuk-ujuk, ya, tiba-tiba apa? Terjadi, ya kan? Ya. Allah tidak tahu, tiba-tiba ada.
Maka kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Na'am, beliau menegaskan tentang bara'ahnya, menegaskan bahwasanya beliau berlepas diri. Fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni." Aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari diriku. Na'am. Dan menyatakan bahwasanya seandainya mereka menginfakkan walaupun sebesar gunung Uhud berupa emas, Allah tidak akan menerimanya. Kenapa? Karena terjatuh dalam kekafiran. Terjatuh dalam kekafiran karena syarat diterimanya ibadah adalah harus di atas keislaman. Sehingga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala ketika diajukan pertanyaan tentang qadariyah, maka beliau berikan bimbingan untuk apa? Untuk hajjuhum na'am fil ilmi. Hujatlah mereka tentang perkara ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka mengimani tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka masih muslim. Tapi kalau mereka sudah mengingkari tentang ilmu Allah, maka tingkatannya sudah tingkatan kafir. Karena ini awal tingkatan dalam keimanan terhadap perkara takdir. Allah Subhanahu wa taala katakan, Allahul ladzi khalaqas samawati, na'am. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Na'am. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha ala kulli syai' wa annallaha bikulli syai'in wa annallaha ahata bikulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa taala berhujjah tentang perkara penciptaan yang semuanya melihat. Naam, Allah dialah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi yang semisal. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala katakan wa minal ardi mithlahun, Allah menciptakan bumi yang semisal dengan langit, tidak akan mungkin semisal dari sisi bentuk sebagaimana ditekankan oleh Syekh bin Utsaimin. Tapi permisalan yang mungkin untuk langit dan bumi adalah dari sisi jumlah lapisannya. Karena langit adalah 7 lapis, maka wa minal ardi mithlahun menunjukkan bahwasanya bumi itu 7 lapis bumi. Cuman kalau lapisan langit itu ke atas, sedangkan bumi itu ke bawah. Nah, ini semua dalil untuk apa? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mampu atas segala sesuatu, karena Allah mencipta. Bagaimana yang mencipta kalau enggak mampu? Kemudian yang kedua, wa annallaha ahata bikulli syai'in ilma. Dan agar kalian betul-betul tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melingkupi segala sesuatu dengan ilmunya. Nah, sebagaimana kita mengimani Allah mencipta, demikian pula wajib kita mengimani Allah mengilmui segala sesuatu. Kemudian tingkatan iman terhadap takdir yang kedua adalah al-kitabah. Iman bahwasanya semua perkara telah ditulis. Nah, telah ditulis di Lauhil Mahfuz. Semenjak awal diciptakannya pena penulisan takdir, maka di situ Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk ditulis semua perkara yang akan terjadi. Dan kita wajib mengimaninya. Semua perkara secara mendetail telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Nah, dan tinta telah mengering. Semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah khabarkan kepada kita, awwala ma khalaqallahu al-qalam. Faqala lahu uktub. Qala famadza aktub ya Rabb? Qala uktub bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang makna hadis ini, akhwan. Tapi makna yang paling kuat menunjukkan bahwasanya lafaz awwala dalam bentuk mansub menunjukkan bahwasanya
di saat awal pertama kali Allah menciptakan qalam, perkara yang diperintahkan kepadanya adalah uktub. Sehingga hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya makhluk yang pertama kali diciptakan adalah apa? Al-qalam, bukan. Nah, jadi pemaknaan yang benar dan yang kuat dari khilaf yang ada tentang makna hadis, yaitu bahwasanya di saat awal pertama kali Allah ciptakan pena, Allah perintahkan kepadanya, tulislah. Nah, kemudian pena bertanya, apa yang aku tulis wahai Rabb? Diperintahkan untuk menulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, dan ini keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Nah, dan di sana terkadang ada kekeliruan dalam pengungkapan, yaitu tentang perkara penetapan awalul khalq, makhluk yang pertama kali. Nah, dan lebih bagusnya untuk seseorang mengungkapkan dalam masalah ini mana yang lebih dahulu tercipta, antara pena ataukah arsy. Tidak dengan ungkapan mana yang pertama kali diciptakan. Kenapa? Karena penetapan makhluk yang pertama kali ini akan menunjukkan bahwasanya sebelum tercipta makhluk itu berarti Allah tidak mencipta. Dan pembahasan inilah yang dikenal ikhwani fillah dalam akidah atau hawiyah dengan istilah tasalsulul hawadits. Makanya para ulama mengungkapkan dalam masalah ini dengan ungkapan mana yang lebih dahulu diciptakan. Tidak ada penetapan yang pertama kali, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pencipta semenjak azali. Jadi intinya dalam hadis tadi, agar kita tidak bingung bahwasanya kita tidak menetapkan bahwa makhluk yang pertama kali adalah qalam, bukan. Tapi hadis ini menunjukkan qalam di saat pertama kali diciptakan, yaitu ketika diciptakan pertama kali Allah perintahkan apa? Uktub. Perintahkan untuk menulis. Dan ini wajib kita imani. Iman terhadap kitabatut takdir, bahwasanya takdir sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya dalam masalah penulisan takdir. Penulisan ini ada beberapa jenis sebagaimana diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam Syifaul Alil. Penulisan takdir yang pertama itu adalah penulisan takdir yang azali. Itulah yang disebutkan dalam hadis tadi, yaitu ditulis takdir 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Kemudian penulisan yang kedua, setelah terciptanya langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menuliskan takdir kembali. Kemudian penulisan yang kedua, takdirul umri, yaitu ketika janin berumur 4 bulan. Allah perintahkan malaikat untuk menulis, dan itu semuanya kembali kepada takdir yang ada di Lauhil Mahfuz, bukan takdir yang lain. Cuma dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk pada setiap orang, setiap janin berumur 4 bulan untuk dituliskan takdir kembali. Dari takdir dia, apakah dia gembira, apakah dia bersedih, rizkinya dan seterusnya. Kemudian jenis penulisan yang ketiga yaitu penulisan takdir tahunan. Penulisan takdir tahunan, dan ini dituliskan kembali di setiap malam Al-Qadar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam tersebut, yaitu di Lailatul Qadar, ditetapkan semua perkara-perkara. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya malam ini dinamakan dengan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena ditetapkannya takdir untuk setahun setelahnya. Ini diantara
makna dan alasan dinamakan dengan Lailatul Qadar. Kemudian yang kelima, takdir yaumi, penulisan takdir setiap harinya. Setiap harinya ada penulisan yang terjadi untuk hari tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Ar-Rahman, "Kullu yaumin huwa fi sya'n." Setiap hari Allah Subhanahu wa taala pada suatu urusan. Urusan ini berkaitan dengan rizki, pembagian rizki dan seterusnya. Yang hidup, yang mati, yang lahir, yang sakit dan seterusnya. Ini 5 penulisan takdir yang ditekankan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dari dalil-dalil yang ada, yang kita wajib mengimaninya. Kemudian tingkatan yang ketiga dari tingkatan iman terhadap takdir ikhwan, yaitu tingkatan al-masyiah. Kita wajib beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak yang kapan saja Allah menghendaki suatu perkara mesti terjadi. Atau dengan kata lain, bahwa tidak ada satupun perkara di jagat raya ini yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan masyiah yang diungkapkan dengan al-masyiah an-nafidzah, yaitu masyiah yang mesti terwujud. Itu hanya masyiah Allah Subhanahu wa taala. Adapun masyiah kita tidak akan mungkin mewujudkan apa yang kita kehendaki kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kemudian tingkatan yang keempat dari tingkatan keimanan terhadap takdir, yaitu al-iman bil khalq, yaitu iman dengan penciptaan, bahwa segala sesuatu yang ada adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk amalan-amalan perbuatan kita. Allahu khaliqu kulli syai', Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu. Allah katakan kul, mencakup segala sesuatu, tidak ada yang terkecualikan. Allahu khaliqu kulli syai', ay kulli syai'in makhluqin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Dan masuk di dalam sesuatu tersebut adalah perbuatan-perbuatan kita. Jadi perbuatan kita juga masuk dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah di antara hal yang diselisihi oleh firqah Mu'tazilah dan yang lainnya dari kalangan Qadariyah. Mereka-mereka yang menyimpang dalam masalah takdir, yang menyatakan bahwasanya manusia itu menciptakan perbuatan-perbuatan mereka sendiri, tidak ada ikut campur Allah Subhanahu wa taala padanya. Dan ini jelas-jelas keyakinan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian dan juga apa saja yang kalian lakukan. Yang kalian lakukan juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 maratib, 4 tingkatan yang wajib kita imani dalam masalah takdir. Tentang ilmu, yang kedua tentang penulisan, yang ketiga tentang masyiah, yaitu kehendak, bahwasanya segala sesuatu mesti terjadi dengan kehendak Allah. Jika Allah menghendaki akan terjadi, jika Allah tidak menghendaki tidak akan mungkin terjadi. Maka hal ini juga penting ikhwan untuk betul-betul kita tekankan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai seorang muslim ingin melakukan suatu perkara kok kemudian lalai bahwasanya perkara ini tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Maka wajib sebagai bentuk pengamalan terhadap keimanan terhadap masyiah, wajib setiap muslim ketika ingin melakukan suatu perbuatan untuk mengatakan apa? Insya Allah. Hukumnya wajib.
Naam. Taib, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wala yaqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali seseorang mengatakan untuk suatu perkara, aku akan melakukannya besok, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka harus mengikutkan, walaupun mungkin cuman selisih 5 menit, 10 menit. Cuman sebentar, Pak. Akan segera aku lakukan, tapi enggak perlu, insyaallah lah. Selama itu adalah suatu perbuatan yang akan kita lakukan, wajib untuk mengucapkan insyaallah. Karena perkara insyaallah ini penting sekali, ikhwan. Penting sekali. Termasuk di antara sebab terwujudnya apa yang kita ingin lakukan berupa kebaikan. Dan Rasulullah SAW telah tunjukkan betapa pentingnya kalimat insyaallah. Karena padanya juga bentuk berserah dirinya kita kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Juga sebagai perwujudan keimanan kita terhadap takdir. Juga merupakan pengakuan atas ketidakmampuan kita. Kita tidak akan mampu mewujudkan apa-apa kalau Allah tidak menghendaki. Rasulullah kabarkan tentang kisah Nabi Sulaiman. Kisah Nabi Sulaiman, bagaimana beliau punya tekad yang begitu kuat dan begitu bagus. Dia ingin untuk mendatangi 100 istrinya, dengan harapan setiap istri tersebut akan hamil, kemudian lahir 100 orang pejuang di jalan Allah. Niatan bagus. Maka antum kalau mau mendatangi istri, jangan cuma sekedar niatan nanti punya anak, bikin gembira hatiku, jangan. Terlalu rendah niatannya. Tapi niatan yang bagus, niatan yang betul-betul tinggi. Aku ingin punya keturunan yang mereka menjadi pejuang-pejuang agama Allah. Dan ini seharusnya, ikhwan, terlebih lagi kita. Kita terkadang mau mendakwai orang, kita ingin mendakwai orang-orang di sekitar kita, sulitnya bukan main. Maka di antara hal yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan melalui jalur anak. Jalur anak. Maka niatkan untuk seorang dalam memiliki anak, berharap anak-anak kita, murid kita. Orang mungkin kita ngajari orang lain tidak ada yang mau, muridnya anaknya. Kemudian juga harapannya anak-anaknya menjadi penerus kita, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar kembali pada diri sendiri, agar aku masa tuaku ada yang merawat. Kan banyak manusia niatan cuma seperti itu, agar masa tuanya ada yang merawat. Bahkan sebagian sangat sedih ketika hendak dikaruniai anak, karena khawatir sekali masa tuaku bagaimana, masa tuaku bagaimana. Padahal seharusnya seorang muslim dan muslimah, terlebih lagi sunni salafi, harus punya cita-cita yang besar terkait masalah keturunan. Kita harapkan dari keturunan kita mereka-mereka yang menjadi pejuang-pejuang agama ini. Kalau kita sekarang, kawan, kita mengenal dakwah salafiyah mungkin separuh hidup kita baru kenal. Maka jangan sampai anak-anak kita ini juga merasakan pengalaman yang sama. Mereka hendaknya kita usahakan semenjak awal di atas didikan salafiyah. Semenjak awal kita upayakan di atas pendidikan, di atas manhaj ahli sunnati wal jamaah. Kemudian harapannya menjadi generasi penerus kita. Nabi Sulaiman, harapannya dari 100 istri yang dia datangi akan lahir 100 pejuang fisabilillah. Niatan yang bagus. Maka beliau pun tunaikan. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala cuman berikan dari 100 itu yang hamil 1, itu pun dalam keadaan cacat. Berarti Nabi Sulaiman ingin suatu perkara, tapi tidak terwujud. Kenapa? Karena Allah tidak menghendaki terwujudnya. Kemudian Nabi SAW katakan sebabnya kenapa? Sebabnya karena beliau lupa satu kalimat.
Seandainya dia mengucapkan insya Allah, maka yakin akan apa? Akan hamil semuanya dan akan lahir 100 pejuang di jalan Allah. Ini pentingnya kalimat insya Allah. Nah, kenapa? Tadi perwujudan keimanan kita terhadap takdir dan pengakuan kita tentang kelemahan kita, serta apa? Harapan kita untuk terwujudnya apa yang menjadi cita-cita tadi. Bahkan dari hamba-hamba Allah yang kafir pun ketika melakukan itu, Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Berikan apa yang diharapkan, akhwan. Ingat kisah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj setiap hari berupaya untuk membobol tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain. Nah, terus akhwan, semenjak dia dikungkung di benteng tersebut, dan Nabi SAW telah mengkhabarkan bahwasanya benteng itu sudah lubang ketika diutusnya Nabi SAW. Tapi sebelum itu, mereka berupaya untuk membobolnya. Setiap ditinggalkan, besok kita lanjutkan. Tapi besok sudah kembali kuat lagi. Terus sampai ketika Allah menghendaki untuk benteng itu berlubang, Allah berikan taufik kepada mereka untuk mengucapkan insya Allah. Akhirnya ketika ditinggalkan, besoknya tetap dalam keadaan semula sehingga mereka bisa melubanginya. Maka kalimat insya Allah harus apa? Harus diingat. Kapan saja kita ngomong dengan saudara kita kok dia lalai, besok aku ke tempatmu ya. Kemudian diam saja. Tegur insya Allah. Katakan insya Allah. Demikian. Demikian pula seorang bengkel, dan seterusnya. Aku bisa. Ini gampang, bisa diselesaikan. Insya Allah. Karena sekecil apapun perkara, kalau Allah tidak menghendaki, nggak akan terwujud. Nggak akan terwujud. Katakan insya Allah. Barakallahu fiikum. Mungkin itu yang bisa kita ambil untuk pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemanfaatan padanya dan keberkahan padanya. Walhamdulillahirabbil alamin.